Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dipertemukan dalam sapaan malam kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, meskipun saat ini kita masih ada dalam persekutuan jarak jauh, tapi puji dan syukur kita masih Tuhan berikan kesempatan untuk boleh sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan ketika Tuhan boleh menyertai kami dalam aktivitas kami dari pagi hingga malam hari ini. Dan pada saat ini Bapa, sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Allah, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini tertulis dari Hosea pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Hosea pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-10 sampai 11 yang menyatakan, mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa, sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur sampai saat ini persekutuan umat Tuhan terus dapat kita bangun meskipun jarak memisahkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada pepatah mengatakan, kasih anak itu sepanjang galah, tapi kasih ibu itu sepanjang jalan. Bisa diartikan bahwa kasih seorang ibu ataupun orang tua itu tidak akan pernah habis, meskipun seorang anak menyakitinya. Tetapi kasih ibu atau orang tua tetap akan diberikan kepada anaknya. Tentu konteks ibu atau orang tua yang dimaksud adalah orang tua yang benar-benar bukan kita lihat di berita-berita bahwa ada ibu atau orang tua tega menganiaya, bahkan melakukan kekerasan yang tidak berdasar bagi anaknya. Kasih ibu yang boleh sama-sama kita artikan dari pepatah tersebut adalah kasih seorang ibu, kasih seorang orang tua yang benar-benar, bukan yang biasanya kita lihat di berita-berita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kemarin hari Rabu kita disuguhkan sebuah kisah curahan hati, dialog Allah atas bangsanya Israel, atas umat pilihannya, yaitu bangsa Israel yang tidak mau mendengar peringatan dari Allah melalui nubuatan dari Hosea. Karena itu Allah berniat untuk memberikan hukuman bagi bangsa Israel agar mereka berbalik kepada Allah dan menjauh dari Baal. Namun uniknya dari pembacaan Alkitab pagi ini dan pada malam hari ini pun kita menemukan sebuah kesaksian lain bahwa Allah begitu mengasihi umatnya. Karena kasih Allah bagi bangsa Israel, maka Ia tidak ingin membiarkan umatnya merasakan kebinasaan. Hukuman dari Allah kepada bangsa Israel itu tidak sampai pada pembinasaan, karena Allah begitu mengasihi mereka. Untuk itu pada ayatnya yang ke-10 dan ke-11 yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini, Allah bersabda kepada bangsa Israel bahwa auman singa atau dalam hal ini hukuman kepada bangsa Israel atau kepada mereka
itu bukan justru membuat mereka menjauh dari Allah, tetapi justru itu membuat bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Mereka akan kembali takut kepada Allah, dan mereka akan kembali bersyukur kepada Allah, bukan kepada Baal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dialog Allah ini sebenarnya kembali mengingatkan kita akan dua hal. Pertama, kita mau kembali diingatkan bahwa Allah itu Maha Kasih. Teguran darinya dilakukan karena kesalahan kita, tetapi di saat yang bersamaan juga tegurannya tidak sampai membinasakan kita, justru akan membuat kita berbalik kepadanya. Teguran Allah justru mendidik kita menjadi pengikut Dia yang setia dan tangguh. Hal kedua yang kembali kita mau diingatkan adalah bertobatlah sebelum kita ditegur oleh Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Tuhan kembali mengingatkan kami untuk kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengaku ketika kami berlaku yang salah. Mampukan kami Bapa, agar kami dapat terus bertobat sebelum Tuhan menegur kami. Mampukan kami untuk mengaku ketika kami melakukan kesalahan. Bapa di dalam surga, ingatkan kami Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Mampukan kami agar kami dapat merespon kasih Allah itu melalui sikap hidup kami di dalam kehidupan kami di dunia ini. Pada malam hari ini Bapa, meskipun kami kembali ada dalam persekutuan yang terpisah jarak, tapi kami mau menyatukan hati kami untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kami berdoa untuk saudara pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga yang saat ini dalam pergumulan. Tuhan mau bersama-sama dengan mereka, Tuhan mau kuatkan mereka. Pakai kami Tuhan, ketika kami dapat menjadi alat Tuhan untuk menjadi sahabat, menjadi rekan di dalam pergumulan yang saat ini mereka hadapi. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan mau berikan pemulihan yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kehidupan kami tidak hanya ada dalam persekutuan umat percaya, tapi kehidupan kami saat ini juga ada dalam lingkungan masyarakat. Ketika saat ini kami menjadi bagian dari warga negara Indonesia, untuk itu Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin-pemimpin kami. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, agar dalam setiap keputusan yang boleh mereka ambil, Tuhan boleh berkenan atasnya. Kami juga berdoa untuk segala problema-problema yang ada di negara kami Indonesia, untuk pandemi COVID-19, untuk masalah-masalah lainnya. Tuhan mau bersama-sama dengan kami. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami juga dapat menjadi warga negara Indonesia yang taat dan terus mendukung setiap pemerintahan yang boleh ada. Dan mampukan kami juga Bapa untuk terus menjaga protokol kesehatan dengan baik. Bapa di dalam surga, saat ini kami akan kembali beristirahat. Tuhan mau jaga istirahat malam kami ini. Ini doa syukur dan harapan kami Bapa. Di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian sapaan malam kita pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.